Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurholilah. Dalam video presentasi kali ini saya akan menerangkan tentang bab kelanjutan dari kemarin, bab 2, yakni mengenai ruang lingkup dan perbedaan studi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang akidah. Akidah ini berasal dari kata akdun, yaitu ikatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Secara istilah, akidah ini ilmu yang berisi argumentasi akli atau rasional tentang akidah keimanan dan bantahan terhadap paham-paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan ulama salaf dan ahli sunnah. Ruang lingkup kajian akidah dalam hal ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan dalam agama Islam. Yang pertama, berdasarkan urutan rukun iman yang 6, yang pastinya iman kepada Allah. Implementasi pertama beriman kepada Allah adalah dengan mengenalnya. Caranya bisa dilakukan dengan mempelajari sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta memahami kebesaran dan kekuasaannya. Yang kedua, iman kepada malaikat atau makhluk gaib lainnya. Nah, caranya bisa dilakukan dengan memberi salam pada mereka, ya, sebagai bentuk penghormatan pada malaikat, ya, ketika membaca doa dan zikir. Selain itu, kita juga bisa menghormati malaikat dengan menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena malaikat itu paling terganggu dengan yang namanya bau yang tidak sedap, atau adanya patung. Misalkan bau yang tidak sedap itu kayak bawang putih, bawang merah, bawang bakung. Nah, kemudian keimanan kepada kitab-kitab Allah. Dengan kita membaca, memahami Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah termasuk kita ini beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kita mengambil hikmah dari kisah Nabi dan meneladani ajaran Nabi merupakan cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita mengingat kematian, mempersiapkan diri dan meningkatkan amal ibadah sudah termasuk implementasi kita beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar Allah? Ya, dengan kita menerima takdir yang telah Allah tetapkan, entah itu takdir baik maupun takdir buruk. Nah, sudah dianggap sebagai implementasi kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengelompokan tema-tema. Ruang kajian yang kedua ini berdasarkan pengelompokan tema-tema. Di antaranya ada ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat atau ghaibiyat. Ilahiyat. Dari kata ilahi ini kan pasti berhubungan dengan Allah, ya. Jadi ilahiyat ini studi tentang Allah dan ajaran-ajaran agama Islam yang berkaitan dengan Tuhan. Kemudian ada nubuat. Dari kata nubuat ini pasti merujuk pada nabi, ya kan? Jadi nubuat ini studi agama Islam yang merujuk pada kenabian dan wahyu yang diterima para nabi. Misalkan dengan kita mempelajari riwayat hidup para nabi, yang mana riwayat mereka ini sangat inspiratif dan penuh hikmah. Jadi dengan kita mempelajari riwayat hidup mereka, kita bisa memahami bagaimana mereka menerima wahyu dan menjalankan tugas mereka sebagai nabi. Kemudian yang ketiga, sam'iyat atau ghaibiyat. Jadi dari kata ghaibiyat yang artinya hal-hal yang bersifat yang berkaitan dengan hal-hal gaib, kan. Jadi sam'iyat atau ghaibiyat ini konsep dalam agama Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib atau yang tidak bisa kita rasakan dengan panca indera. Nah, itulah sepintas pembahasan mengenai akidah. Sekarang
pembahasan mengenai syariah. Secara bahasa, kata syariah itu jalan menuju sumber air. Kalau secara istilah, syariah itu menunjukkan pada makna jalan yang terang. Syariah itu aturan hukum, sebuah aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ruang lingkup kajiannya berupa ruang lingkup kajian fikih, yang mana fikih ini dikelompokkan menjadi dua bahasan utama, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah ini dua konsep yang berbeda dalam Islam ya. Kalau ibadah itu segala bentuk pengabdian, penghambaan, dan pengagungan kepada Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan muamalah, segala bentuk interaksi sosial antara manusia seperti ekonomi, politik, dan sosial. Tapi meskipun berbeda, ibadah dan muamalah itu sama-sama penting dalam kehidupan seorang muslim. Ruang lingkup kajian syariah yang berkaitan dengan tindakan atau amaliyah. Di antaranya ada fardu, kewajiban, ada mustahab, anjuran, mubah, kebolehan, makruh, hindaran, haram, larangan. Jadi yang pertama, fardu. Fardu ini perbuatan yang wajib dilakukan, namun dosa jika ditinggalkan. Misalkan kayak sholat. Sholat ini wajib bagi setiap umat manusia. Dan jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Kemudian ada mustahab. Mustahab atau anjuran. Ini perbuatan yang dianjurkan, namun tidak diwajibkan. Seperti sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah sebelum isya. Kemudian mubah. Mubah ini perbuatan yang tidak dilarang dalam syariat dan diperbolehkan untuk dilakukan tanpa mendapat pahala atau dosa. Jadi mubah ini perbuatan apapun yang dilakukan itu tidak ada larangan alias diperbolehkan, tapi yaitu tidak mendapatkan apapun, entah itu pahala maupun dosa. Misalkan kayak makan makanan yang tidak diharamkan. Nah, makan itu kan perbuatan yang tidak ada hukumnya, tidak ada kewajiban, tidak ada sunnah. Sekarang makruh. Makruh ini perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, namun tidak diharamkan secara pasti dan tidak mendapat dosa jika dilakukan. Jadi itu, makruh itu sebenarnya sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Makruh itu ada dua, ada makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim itu perbuatan yang dilarang secara pasti, namun dasar pelanggarannya masih mengandung keraguan. Contoh, larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Nah, ini larangannya sudah pasti, namun masih ada keraguan di dalamnya. Kemudian ada makruh tanzih. Makruh tanzih ini perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, namun larangan tersebut tidak bersifat pasti dan didasarkan dalil yang masih mengandung keraguan. Misalkan kayak memakan daging kuda saat dibutuhkan di waktu perang atau tersesat. Kemudian yang terakhir, haram. Haram ini segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dan dianggap dosa besar jika dilakukan. Misalkan kayak membunuh, berzina, mengonsumsi makanan atau minuman haram. Kemudian dilanjutkan dengan ruang lingkup kajian syariah yang kaitannya dengan situasi, yang memiliki kaitan dengan situasi atau bisa disebut wad'iyah. Yang pertama, syarat atau prakondisi. Dalam syariah, syarat ini ialah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan atau akad itu bisa dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Misal, menjadi mujtahid, syarat yang harus dipenuhi ialah menguasai ilmu bahasa Arab, mengetahui Al-Quran dan Hadis, memiliki niat yang benar untuk menegakkan agama yang benar. Jadi, kemudian ada sabab atau penyebab. Nah, dalam syariah,
Sebab ini merujuk pada faktor atau kondisi yang menjadi pemicu terjadinya suatu hukum syar'i. Sebagai contoh, tergelincirnya matahari menjadi sebab kewajiban sholat duhur, dan tercapainya nisab menjadi sebab kewajiban zakat. Kemudian mani'. Mani' ini dalam syariat merujuk pada tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dianggap buruk atau perbuatan yang dianggap haram dalam Islam. Contoh, menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba, menghindari riba, dan menegakkan hukum bagi orang yang berzina atau menuduh orang lain berzina. Kemudian azimah. Azimah dalam syariat ini merujuk pada hukum yang disyariatkan sebagai dispensasi dari hukum azimah karena uzur tertentu. Sementara hukum azimahnya tetap tidak berubah, namun tidak wajib dikerjakan. Dalam fikih ada dua jenis hukum, yakni ada azimah dan rukhsah. Azimah ini hukum umum yang disyariatkan secara mendasar menjadi aturan umum bagi setiap mukallaf. Sedangkan rukhsah hukum yang disyariatkan akibat adanya udzur atau keperluan mendesak yang dihadapi oleh mukallaf. Azimah dan rukhsah ini memiliki perbedaan dalam hal kewajiban pelaksanaannya, di mana azimah wajib dikerjakan, sedangkan rukhsah tidak wajib dikerjakan, namun tetap diperbolehkan. Contoh yang azimah, misalkan kita dalam perjalanan ziarah ya, sholat kita bisa dijamak takhir maupun dijamak takdim. Kemudian ada sahih, fasid, batil. Dalam syariat ada tiga istilah yang berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan atau akad. Di antaranya yaitu ada sahih, fasid, dan batil. Sahih ini merujuk pada perbuatan yang sah atau akad yang sah dan sesuai dengan syariat Islam. Sahih terpenuhi jika semua syarat dan rukun dalam perbuatan telah terpenuhi. Contohnya kayak akad jual beli dilakukan dengan kesepakatan dan ijab kabul yang jelas, serta objek transaksi yang halal dan jelas. Kemudian ada fasid. Fasid ini merujuk pada perbuatan yang tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun dalam perbuatan maupun akad. Contohnya, akad jual beli yang dilakukan dengan objek transaksi yang haram atau tidak jelas. Kemudian ada batil. Batil ini merujuk pada perbuatan atau akad yang tidak sah atau tidak berlaku sama sekali. Karena apa? Karena bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tadi fasid itu tidak memenuhi salah satu syariat, karena itu akadnya tidak sah. Nah, kalau batil ini perbuatannya, akadnya tidak sah dan juga tidak berlaku karena memang bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, akad jual beli yang dilakukan dengan cara riba. Nah, riba kan bertentangan dengan syariat Islam. Karena akadnya ini merugikan salah satu pihak. Nah, sekarang selanjutnya ketentuan waktu, penundaan, pengulangan, atau bisa disebut adaan, qadaan, dan i'adah. Nah, jadi ketiganya ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Adaan, dalam pengertian sholat, adaan ini diartikan sebagai menjalankan sholat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Contohnya, seseorang melaksanakan sholat tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sholat duhur tepat pada waktunya. Jadi, niat sholatnya
pakai adaan. Kalau qadha ini diartikan sebagai melaksanakan sholat di luar waktu yang ditentukan. Maksudnya tidak dilakukan pada waktunya. Contoh, seseorang melaksanakan sholat yang lewat pada waktu yang telah berlalu. Maksudnya itu, misalkan kita sholat zuhur ya, tapi tetapi sudah masuk waktunya sholat asar. Nah itu niat sholatnya bukan adaan lagi, tapi memakai qadhaan. Nah itu ada pengertian adaan dan qadhaan. Kalau i'adah dalam syariat merujuk pada pengulangan sholat yang sama untuk kedua kalinya pada waktunya atau tidak. Dikarenakan terdapat cacat dalam sholat pertama atau ada sholat kedua yang lebih utama. Nah, i'adah ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan sholat pertama atau untuk mengganti sholat yang tidak sah. Jika seseorang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan sholat seperti lupa melakukan rukun atau tidak membaca bacaan sholat dengan benar, maka sholatnya dianggap tidak sah dan harus diulang kembali. Nah, itu yang namanya i'adah. Selanjutnya, membahas tentang bidang fikih. Di antaranya ada fikih muamalah, yakni cabang ilmu fikih yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi dan transaksi yang berlandaskan hukum syariat Islam. Prinsip dasar fikih muamalah meliputi hal-hal seperti mubah, diperbolehkan, sukarela, mendatangkan manfaat, dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat, menghindari unsur-unsur penganiayaan, larangan gharar, maisir, dan larangan riba. Itu fikih muamalah. Kemudian ada fikih siyasah, yakni cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Kemudian ada lagi fikih munakahat atau pernikahan. Fikih ini merupakan cabang ilmu fikih yang membahas tentang aturan-aturan dalam pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan berdasarkan hukum syariat Islam. Ada syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam setiap pernikahan agar pernikahan bisa dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama. Misalkan, syarat-syarat kesepakatan antara kedua belah pihak, syarat wali nikah yang sah, serta syarat mahar yang jelas dan halal. Kemudian membahas tentang akhlak. Akidah sudah, syariah sudah, sekarang akhlak. Kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab khuluq, jamaknya adalah akhlak. Secara bahasa, kata ini mengandung arti tabiat, perangai, dan agama. Definisi akhlak menurut Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-khuluq ini etika yang dipilih seseorang. Jadi, akhlak itu perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Dalam Islam, akhlak ini penting ya untuk diperhatikan. Contoh dalam menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan membantu seseorang memahami bagaimana akhlak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, akhlak terpuji seperti jujur, amanah, sabar, dan kasih sayang dapat diterapkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ruang lingkup studi akhlak. Di antaranya ada akhlak pribadi. Yang pertama ini akhlak pribadi.
Akhlak pribadi ini perilaku atau budi pekerti yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, jujur dapat diterapkan dalam berbicara dan bertindak dengan jujur. Sabar dapat diterapkan dalam menghadapi kesulitan dan ujian hidup. Akhlak pribadi ini ada bermacam-macam ya. Ada akhlak yang diperintahkan. Akhlak yang diperintahkan ini merujuk pada perilaku yang dianjurkan atau diperintahkan oleh ajaran agama untuk dilakukan dengan mempelajari ajaran agama Islam. Contoh, ajaran agama yang mendorong akhlak diperintahkan itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang mengajarkan untuk tidak mencelah atau mengejek sesama muslim. Lanjut, akhlak pribadi yang dilarang. Akhlak ini merujuk pada perilaku yang diharamkan oleh ajaran agama. Misalkan kayak berbohong, melakukan kekerasan, saling bermusuhan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari akhlak yang dilarang dalam Islam. Kemudian ada akhlak pribadi yang diperbolehkan, yang mana akhlak ini merujuk pada perilaku yang tidak dilarang oleh ajaran agama, bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Misalkan kayak berbuat baik, selalu berbuat baik kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga lidah agar tidak menyakiti orang lain. Akhlak pribadi dalam keadaan darurat. Jadi, penting untuk kita berakhlak dalam situasi apapun itu, entah itu dalam satu situasi darurat seperti misalkan dalam situasi bencana alam, dengan membantu sesama tanpa diskriminasi dan memberikan pertolongan sebaik mungkin. Ini termasuk salah satu contoh akhlak pribadi dalam keadaan darurat. Nah, tadi kan pembahasan tentang akhlak pribadi, sekarang tentang akhlak berkeluarga. Akhlak berkeluarga ini perilaku yang mencerminkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Di antaranya ada kewajiban antara orang tua dan anak, kewajiban antara suami dan istri, dan kewajiban terhadap karib kerabat. Kewajiban antara orang tua dan anak. Jadi, tugas dan tanggung jawab orang tua pada anak, yakni dengan memberikan pendidikan agama dan moral yang baik, memberikan kasih sayang dan perhatian, serta memberikan nafkah dan perlindungan pada anak. Sedangkan tugas si anak, ya ini menghormati dan mematuhi orang tua, membantu dalam pekerjaan rumah tangga, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang tua. Kemudian ada kewajiban suami istri, yakni dengan saling menghormati, saling mempercayai, dan saling mengasihi. Contohnya, suami harus menghormati istri sebagai ibu rumah tangga, dan istri harus menghormati suami sebagai kepala keluarga. Kemudian, kewajiban terhadap karib kerabat. Dengan menjalankan hubungan silaturahmi seperti berkunjung, memberikan bantuan, dan memberikan nasihat yang baik. Nah, setelah akhlak berkeluarga, sekarang akhlak bermasyarakat. Akhlak bermasyarakat ini perilaku yang mencerminkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, selalu berbuat baik pada sesama, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, dan juga menghindari perilaku buruk. Akhlak bermasyarakat ini ada dua ya, akhlak yang dilarang dan akhlak yang diperintahkan. Akhlak bermasyarakat yang dilarang, seseorang tidak boleh menyebarkan fitnah atau gosip negatif tentang orang lain tanpa bukti yang jelas.
Kemudian akhlak bermasyarakat yang diperintahkan itu seperti memberikan sedekah kepada fakir miskin atau membantu tetangga yang sedang kesulitan. Setelah membahas akhlak bermasyarakat, sekarang kita akan membahas tentang akhlak bernegara. Salah satu aspek penting dalam akhlak bernegara adalah keadilan. Jadi, penting untuk pemimpin negara memahami prinsip-prinsip keadilan dalam Islam agar bisa bertindak adil dalam segala aspek kehidupan bernegara. Akhlak bernegara ini ada dua, akhlak yang berhubungan antara pemimpin dan rakyat, dan akhlak yang berhubungan dengan luar negeri. Hubungan antara pemimpin dan rakyat bisa dilakukan dengan saling menghormati dan bekerja sama. Hubungan antara pemimpin dan rakyat harus didasari oleh saling menghormati satu sama lain. Pemimpin harus menghargai aspirasi rakyat, sedangkan rakyat harus menghormati otoritas pemimpin. Kemudian akhlak bernegara yang berhubungan dengan luar negeri. Negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak melakukan campur tangan yang merugikan atau merendahkan martabat negara tersebut. Misalkan, menghormati keputusan suatu negara dalam urusan internalnya tanpa campur tangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, akhlak beragama. Dalam akhlak beragama ini ada dua, kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap Rasul. Jadi seseorang yang memiliki akhlak terhadap Allah akan beribadah dengan ikhlas tanpa pamrih atau kepentingan pribadi, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kewajiban terhadap Rasul, akhlak terhadap Rasul itu mencakup mengikuti sunnah beliau dalam beribadah, berinteraksi dengan sesama, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi di atas yang saya terangkan tadi, itulah penjelasan mengenai akhlak secara sistematis. Sekarang akhlak yang dibagi berdasarkan sifat dan objeknya. Akhlak berdasarkan sifatnya itu ada dua, akhlak mahmudah dan mazmumah. Akhlak mahmudah ini ialah tingkah laku yang baik dan terpuji, yang mencerminkan kebaikan, kasih sayang, kejujuran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap orang lain. Kita bisa menerapkan akhlak mahmudah diantaranya dengan ikhlas, qanaah atau menerima apa adanya pemberian dari Allah, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup, serta menghormati orang lain, juga memperlakukan mereka dengan baik. Yang kedua, akhlak mazmumah. Tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah dan hukum syariat. Yang mana akhlak ini mencerminkan keburukan, kejahatan, kebohongan, dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalkan mengabaikan kewajiban agama dan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu contoh akhlak mazmumah. Tadi kan akhlak berdasarkan sifatnya. Sekarang akhlak berdasarkan objeknya. Dibedakan menjadi dua, ada akhlak kepada khalik dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada khalik yakni perilaku yang mencerminkan penghormatan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu. Jadi, seseorang yang memiliki akhlak kepada Khalik akan menjaga sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk dan keikhlasan sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Kemudian akhlak kepada makhluk.
Akhlak ini merupakan perilaku yang mencerminkan kasih sayang, kepedulian, dan kebaikan terhadap sesama makhluk. Akhlak kepada makhluk ini melibatkan menjaga hubungan sosial dengan sesama makhluk melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghargai keragaman. Nah, itulah serangkaian mengenai akidah, syariat, dan akhlak. Sekarang pembahasan beralih pada hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa akidah, syariat, dan akhlak tidak akan memiliki dasar yang kuat dan benar. Tanpa syariat, akhlak tidak akan memiliki pedoman yang jelas dan benar. Tanpa akhlak, syariat tidak akan memiliki makna dan tujuan yang sebenarnya. Jadi, tiga hal ini memang benar-benar tidak bisa dipisahkan. Ketiganya menyatu secara utuh dalam pribadi seorang muslim. Keterkaitan akidah, syariat, dan akhlak ini bisa digambarkan bahwa akidah ini keyakinan yang mendorong dilaksanakannya aturan-aturan syariat Islam yang tergambar dalam perilaku hidup sehari-hari yang bisa disebut dengan akhlak. Dengan kata lain, akhlak Islam itu perilaku yang tampak dalam diri seseorang yang telah melaksanakan syariat Islam berdasarkan akidah. Jadi itu hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Nah, sekarang dalam pembidangan lainnya. Dalam bidang pendidikan. Pendidikan dalam studi Islam itu mencakup 3 hal utama. Ya, yang seperti saya ucapkan tadi, yakni ada akidah, syariat, dan akhlak. Pendidikan Islam itu memiliki tujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, beriman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bidang sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan dalam studi Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti hubungan antar individu, hubungan keluarga, dan hubungan masyarakat, dan juga hubungan bernegara. Entah itu Islam mengajarkan nilai-nilai sosial yang baik, seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian ada bidang politik. Dalam studi Islam, politik dalam Islam ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Contoh, dalam pemilihan pemimpin Islam, dalam pemilihan pemimpin itu harus dilakukan berdasarkan kualitas kepemimpinannya, keadilan, dan ketakwaan, bukan berdasarkan kedudukan sosial atau kekayaannya. Kemudian dalam bidang ekonomi, ekonomi dalam Islam itu didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba, mendorong zakat, dan mengatur perdagangan dengan adil. Contohnya, dengan melaksanakan kewajiban zakat dalam ekonomi Islam, dan juga melarang adanya riba, karena riba ini dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan. Jadi bidang politik dan ekonomi ini memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Nah, sekian dari pembahasan tentang ruang lingkup dan pembidangan studi Islam dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata, tutur kata saya yang keliru, dan yang lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.